disuruh sama kakaknya, pihak keluarga, dan termasuk juga yuris. Disuruh. Yang namanya disuruh kan? Oh, disuruh. Cepat ditetapkan, itu. Dan ingin, sekali lagi, dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik dan dia tidak mau secepatnya itu menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, tidak ada toleransi. Kalau bisa dihukum mati. Halo semua sahabat Sena dimanapun berada ya. Jumpa lagi dengan saya Sasena di Quinsas Channel. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masih seputar kasus Subang. Jadi kita berharap kepolisian terus melakukan penyelidikan ya. Kali ini Polda Jabar ini kayaknya melakukan pemeriksaan pemanggilan itu secara silent ya, secara diam-diam, tidak terpublis. Ya, tahu-tahu ada saksi aja keluar dari Polda. Kalaupun ada yang terekspos itu karena ya ada bocoran dari teman-teman yang ada di sekitar Subang ya, atau dari yang bersangkutan sendiri memberitahukan kepada para YouTuber bahwa akan ada pemanggilan. Oke, di pemanggilan terakhir Ibu Mimin itu tidak banyak hal yang didapat dari pemeriksaan itu ya, tapi kita nggak tahu apakah sesuai keterangan yang diberikan pengacaranya bahwa hanya merefresh kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan. Tapi kan aneh kalau dipertanyakan sesuatu yang pernah ditanyakan sampai dini hari. Pertanyaannya diulang-ulang, atau ada pertanyaan yang berbeda, atau jawabannya yang berbelit-belit. Nah, ini kan menjadi misteri tersendiri ya. Kalau cuma mengulang dan jawabannya sama, ya pasti akan sebentar. Apalagi Bu Mimin untuk periode kedua ini sudah diperiksa di Polda 2 kali. Di framing begitu rupa gitu kan, bahkan jelas-jelas dituduh Pak Yosep pelakunya. Ada orang yang menuduh pada saat itu ya, salah satunya Kades Jalan Cagak kan jelas-jelas menuduh Pak Yosep sebagai pelakunya pada saat itu. Oh, Kades Jalan Cagak ya, boleh ditanya, dikonfirmasi ke Kades Jalan Cagak Pak Indra. Di awal-awal memang sempat menuduh. Klarifikasi aja ke beliau, benar nggak pernah menuduh Pak Yosep sebagai pelaku. Dari sana ya, Pak Roman selaku pengacaranya Pak Yosep ini memberikan statement yang tidak kita sangka-sangka ya. Beliau beranggapan bahwa yang memframing dari awal itu ya, pasca kejadian itu adalah Pak Kades. Kenapa bisa Pak Yosep yang seolah-olah pelakunya? Ya itu mungkin wajar-wajar saja ya bagi saya, karena Pak Indra ini kan bagian keluarga dari Ibu Tuti gitu loh, bukan keluarga dari Pak Yosep kalau kita lihat silsilah keturunan ya. Terus menurut beliau kan tidak ditemukannya jendela rusak, pintu rusak, barang tidak ada yang hilang. Yang mengetahui kejadian itu pertama kali ya Pak Yosep. Menurut Pak Indra di awal-awal itu 6:30 loh ya. Ini juga bertentangan dengan keterangan Pak Yosep itu sendiri yang mengatakan jam 7.15. Ini sendiri masih misterius. Coba kalian cek di channelnya Kang Heri. Rusak, kayak benda tumpul. Yang punya rusak. Rusak banget ini kecil. Si Amel, kalau Amel ini sok. Benda tumpul. Benda tumpul, semua benda tumpul, tidak ada benda tajam. Tadi mah laporan suaminya itu ke Polsek 7. Tadi mah laporan suaminya itu ke Polsek 7.
Korbannya gimana? Saya tahu dari warga sekitar jam 7:30, jam 7.30 RT setempat laporkan bahwa ada kejadian pembunuhan. Itu saja awalnya. Dan ketika saya cek TKP bahwa 6:30 kurang lebih jam 7 adalah suaminya yang menemukan. Dan ketika saya cek TKP bahwa 6:30 kurang lebih jam 7 adalah suaminya yang menemukan. Kemudian lapor ke pihak polisi bahwa ini diduga perampokan. Gitu. Pak Kades, berarti waktu kejadian malam tadi posisi suaminya tidak sedang di rumah ya Pak Kades? Menurut keterangan sih lagi di Cijengkol. Oh, lagi. Ini berapa orang? Ini hanya 2 orang. 2 orang. Ibu Tuti sama Neng Amel, anaknya. Dan yang laki-laki, anaknya itu sudah nikah dan tinggal di Kasemalang. Nah itu ya, Pak Kades mengatakan 6:30. Terus di video yang lalu ya, saya membahas tentang penampakan foto. Nggak tahu siapa itu yang mengedarkan ya. Foto itu sudah beredar sejak lama. Dimana di situ Pak Yosep itu lagi ngelongok ke dalam mobil. Terus ada orang yang bersimpuh di depan pintu teras. Kalau ngelihatnya hanya sekilas itu mirip kayak ya, bodinya kayak mirip Pak Mul, tapi kalau di zoom itu kayaknya orang berbeda. Nah, foto ini banyak orang berpendapat bahwa ini foto asli, cuman diedit seolah-olah ingin memberikan kesan bahwa ini foto editan gitu. Apakah benar seperti itu? Lantas pertanyaannya, siapa yang moto itu? Kalau prediksiku itu dari jarak jauh ya. Dari jarak jauh, mungkin dari kebun seberang. Apakah ini adalah saksi kunci yang diam-diam mengambil itu terus menyebarkannya? Ya entahlah, karena ada foto pasti ada yang memfoto. Dan di situ belum ada banyak orang. Kalau foto itu asli ya, foto asli yang diedit, belum banyak orang. Nggak ada Pak RT yang riwa-riwi. Kalau di foto-foto yang lain tuh nggak ada kepolisian di sana. Nah ini misteri sendiri ya. Terus kalaupun ini foto editan untuk memframing Pak Yosep, siapa kira-kira kan? Apakah gerombolan pelaku yang memang ingin menjebak Pak Yosep, ya, ingin mengambing hitamkan Pak Yosep? Nah, ada 2 kemungkinan. Pak Yosep ini terlibat atau tidak, kan itu pertanyaannya. Kembali ke Pak Kades ya. Seperti saya katakan tadi, Pak Kades wajar curiga. Apalagi ini yang terbunuh ini adalah saudaranya ya, keponakannya. Nah, Pak Kades mencurigai Pak Yosep pasti ada alasannya. Selain masalah tidak ada pintu rusak, tidak ada jendela rusak ya, tidak ada barang hilang, ya otomatis kemungkinan besar Pak Indra ini udah tahu karakter, kepribadian, keseharian Pak Yosep kayak apa, sehingga bisa menyimpulkan demikian. Kenapa awal-awal dia sampai sekarang pun tidak menyimpulkan Yoris? Ya mungkin itu tadi, Pak Kades ini mengetahui kepribadian, keseharian Yoris itu kayak apa, keseharian Pak Yosep itu kayak apa. Kalau kita orang awam aja, memang di sini di dalam keluarga ini, kalau pendapat saya pribadi itu yang bermasalah Pak Yosep ya, dengan adanya perkawinan dengan Ibu Mimin itu ya, kalau bilang sah dan tidak ya sah-sah saja, tapi itu mencerminkan ada masalah, terutama dengan Ibu Tuti, dan mungkin juga mengganggu hubungan antara Pak Yosep dengan keluarga Ibu Tuti, kan begitu ya. Bu Tuti aja kita nggak tahu hatinya itu rela apa enggak ya. Kalau kata wanita itu kan mana ada wanita rela dimadu. Nah itu pasti terpengaruh tuh ke keluarga Ibu Tuti.
ada negatif thinking sama Pak Yosep. Nah sedangkan Yoris ini kalau kita pikir-pikir ya, dia ini kan sudah ketua yayasan, gajinya 12 juta, istrinya cantik, sudah punya rumah sendiri ya toh? Nanti toh juga ujung-ujungnya apa yang dimiliki Pak Yosep dan Bu Tuti itu jatuh ke Yoris ya. Amel perempuan. Kalau menurut agama Islam, Yoris sudah pasti bagiannya lebih banyak, ya enggak? Terus apakah iya dia tega membunuh ibunya? Pertama ibu ya, anak ke ibu ya. Kalau ke adik banyak peristiwa seperti itu. Dan kalau kita bandingkan dengan luka-luka yang didapat Ibu Tuti itu ada luka sobek di bibirnya ya, masih mengalir gitu. Ada gumpalan darah di sana. Ini kok sepertinya terjadi suatu pertengkaran terlebih dahulu. Mungkin Bu Tuti katakanlah ngomongnya nyerocos begitu aja, menyakiti si pelaku ya, yang diduga adalah orang dekat ini. Ditamparlah tuh mulutnya. Tapi emosi nggak sampai di situ, mungkin masih berlanjut ya, tambah emosi dan terjadilah suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Dan luka-luka di dahinya Bu Tuti ini identik dengan papan penggilas yang bergerigi ya. Itu ada garis-garis, kalau dipukulin secara kuat dengan posisi yang telak, sepertinya lukanya seperti itu. Dan itu kan juga sudah disita oleh pihak kepolisian. Terus lagi, kalau ada orang yang bisa berada di rumah TKP tengah malam ya, malam-malam lah, siapa kira-kira kalau bukan orang terdekat? Nah orang terdekat di sini cuman ada Yoris sama Pak Yosep. Itu kalau kita bicara orang terdekat. Nah, kalau orang dekat banyak ya. Apakah juga orang dekat ini sudah seperti saudara sendiri? Bisa, karena memang setiap harinya sudah serawung ya, nggak ada rasa curiga. Teman aja bisa ya, kalau memang sudah seperti saudara begitu loh. Jadi siapapun bisa. Tapi kalau kita bicara orang terdekat yang bisa berada di sana ya hanya 2 orang itu. Nah kembali ke potensi Pak Yosep dan Yoris yang patut dicurigai di sini, menurut kalian siapa? Kalau menurut saya pribadi ya masih berat di Pak Yosep ya. Itu menurut saya pribadi. Ini tetap kita kedepankan asas praduga tak bersalah tentunya. Nah menurut kalian sendiri gimana? Siapa yang pantas kita curigai dari keluarga terdekat ini dan juga orang-orang dekat korban? Karena saya yakin ini bukanlah pembunuh orang asing ya, yang begitu saja datang. Coba perhatikanlah cara memperlakuan terhadap kedua korban ya, dengan jarak kematian yang begitu lama antara Ibu Tuti dan juga Amel ya. Terus dimandikan, ditaruh mobil Alphard. Nah dimandikan sendiri ini saya berkeyakinan ya pasti orang dekat korban yang memandikannya. Bisa saja ada keterlibatan perempuan di sana. Terus berkaitan dengan jasad yang dimasukkan mobil Alphard ya. Kalau dugaan saya ini mau dibuang kemana gitu loh. Karena pergerakan Alphard ini juga kesiangan ya. 6:30 bayangin. Masih terpantau di sana oleh supir angkot dan penumpang angkot. Sayangnya supir angkot ini nggak mau diwawancarai ya, kata Pak Kades begitu. Nah karena kesiangan, keburu Pak Ujang itu hadir di sana, mungkin sekitar jam 7.10-an udah ada di TKP. Itu kan jaraknya berdekatan, akhirnya dibatalin tuh ya. Tapi justru pembatalan niat pembuangan ini kayaknya menguntungkan si pelaku.
sehingga kepolisian begitu susah untuk mengungkapnya. Coba kalau saat itu jadi dibawa pergi dengan mobil Alphard, banyak rekaman CCTV sepanjang perjalanan mereka yang akan menangkap pergerakan mereka. Oke ya, dari saya itu menanggapi kenapa Pak Kades mencurigai Pak Yosep. Ya, ini versinya Pak Rohman. Ya wajar karena dia keluarga Ibu Tuti, gitu loh. Terus kata-kata menuduh ke Pak Yosep di hadapan Pak Rohman, kalau itu benar, ini juga janggal ya. Masa iya sih Pak Kades bilang begitu? Pak Kades ini kan juga orang hukum ya, sebagai pengacara juga, sedang cuti karena ada tugas sebagai kepala desa. Ya pasti ngomongnya berhati-hatilah, kecuali belum ngomong di balik layar ya, ngobrol-ngobrol sama temen kan. Bisa jadi Pak Rohman sama Pak Kades ini udah bertemanan. Ya kayak katakanlah saya ngobrol dengan siapa, membahas kasus ini tanpa rekaman, tanpa apa, ya sah-sah saja ya, ngomong-ngomong apa adanya, yang penting tidak terpublish. Nah sekarang kita tinggal tunggu tuh dari Pak Kades klarifikasinya kayak apa terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rohman ya. Ada sih satu channel memberikan judul klarifikasi, tapi saya menilai itu bukan klarifikasi langsung, itu kebetulan saja ya. Beliaunya ada di Subang, sudah wawancara dengan Pak Kades, tapi belum diupload. Nggak taunya di malam harinya Pak Rohman ngomong gitu, pas pertanyaannya mengena, katakanlah ada hubungannya gitu loh. Jadi bukan klarifikasi secara langsung. Saya pengen lihat klarifikasi Pak Kades kira-kira apa berkaitan dengan hal ini. Yang langsung ya, mungkin Bang Jack mungkin ya, karena sering podcast sama Pak Kades, Bang Jack cukup dekat, atau Kang Heri mungkin. Ini kesempatan buat teman-teman YouTuber ya, untuk bisa menanyakan, ada bahan yang ditanyakan gitu loh ke Pak Kades. Pasti Pak Kadesnya juga siap untuk menjelaskan, karena ada sesuatu yang perlu diklarifikasi kan begitu kan. Pak Kades juga senang tuh mengklarifikasi. Oke, dari saya itu terima kasih sudah menyimak ya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. See you next time, bye bye.